Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Di sini kami akan mempresentasikan hasil eksperimen kami. Perkenalkan, nama saya Leonie Anastasia Shalom dan teman saya Dini Rizky Amalia. Nabila Ika Salsa, Lailatul Rahma. Yang pertama, untuk alat bahan yang kami gunakan dalam eksperimen kali ini, yaitu ada 3 buah cups plastik dan 3 buah box plastiknya. Terus ada 3 buah bahan yang kami gunakan, yaitu ada styrofoam, kapas, dan juga kaca. Lalu ada es baloknya, dan 4 buah termometer analog, di mana 3 buah termometer analog digunakan untuk mengukur suhu pada di dalam box plastiknya. Lalu satu termometer analog digunakan untuk mengukur suhu temperatur lingkungannya. Tadi teman saya Leonie sudah menjelaskan mengenai alat dan bahan yang kami gunakan pada eksperimen kali ini. Nah, untuk alat dan bahan itu kita bikin sebuah sistem thermal dengan masing-masing bahan insulator yang kami gunakan sehingga nanti akan ada 3 macam bentuk seperti ini. Nah, untuk yang kami jadikan contoh saat ini adalah kapas. Jadi di dalam si box plastik ini kita masukkan cup plastik yang berisi dengan es batu. Lalu di sekeliling cup plastik itu diisi dengan kapas. Nah, kemudian si sistem ini harus ditutup rapat, dan di bagian atasnya ini kami buat bolongan menggunakan solder agar termometer analog dapat masuk ke dalam dapat mengukur si esnya. Nah, kemudian untuk pengujian sistem termalnya, kami melakukan pengukuran selama 130 menit untuk setiap 5 menit satu kali untuk pencatatan datanya, yang mana jadi ada 4 yang kami catat, 3 untuk bahan insulator dan 1 itu adalah temperatur dari lingkungannya. Kami telah melakukan percobaan dan kita mengambil data sebanyak 26 data dengan durasi 130 menit dan pengambilan data di setiap 5 menit. Nah, pada data ke-15 di durasi 75 menit, kaca telah mengalami perubahan suhu dari 0 derajat ke 0,5 derajat. Kemudian pada data ke-16, kaca naik lagi suhunya sebanyak 0,5 derajat lagi hingga menjadi 1 derajat Celcius. Dan pada data ke-17, baik kaca, styrofoam maupun kapas telah mengalami perubahan temperatur di mana temperatur kapas naik menjadi 0,25 derajat Celcius, temperatur kaca menjadi 2 derajat Celcius, dan temperatur styrofoam menjadi 0,5 derajat Celcius dengan suhu lingkungannya 23 derajat Celcius. Baik, setelah dijelaskannya hasil dan analisis yang telah dijelaskan oleh teman saya Laila, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang kesimpulan. Nah, pada eksperimen analisis sistem termal yang sudah kelompok kita lakukan, kita mendapatkan nilai resistansi termal untuk masing-masing bahan, yaitu adalah kaca sebesar 10,14393 m kuadrat K per W, dan untuk kapas itu ada 312,1209 m kuadrat K per W, dan yang terakhir untuk styrofoam itu adalah 811,5143 m kuadrat K per W. Nah, hal ini berbeda dengan realitas sistem analisis termal yang sudah kelompok kita buat, yang mana temperatur kapas itu lebih resistansi terhadap termal dibandingkan styrofoam. Nah, dari eksperimen kali ini dapat kita simpulkan bahwa sistem yang kelompok kita buat itu belum sesuai dengan teori ilmiahnya. Nah, adapun hal-hal yang mempengaruhi sistem termalnya itu ada 4 yang telah dianalisis oleh kelompok kita, yaitu karena adanya udara yang lolos ke dalam sistem, lalu adanya faktor eksternal yang tidak terhitung oleh kelompok penulis, dan juga ada ketidaksesuaian antara perhitungan luas dan tebal wadah yang digunakan, dan yang terakhir itu adanya keterbatasan kelompok penulis dalam mengamati termometer analog. Setelah hasil presentasi eksperimen kami, sekian, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jauh. Gengsi.